Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari series yang berjudul Gadis Kretek yang tayang di bulan November tahun 2023. Nah, sebelum kita membahas ke filmnya, di film Gadis Kretek kali ini memiliki dua plot alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja bahas ke filmnya. Awal film diperlihatkan di mana sosok Suraja yang tengah terbaring sakit. Suraja dan keluarganya adalah pemilik perusahaan Kretek Jagat Raja. Suraja yang tengah sakit ini ditemani oleh anaknya yang bernama Lebas. Kemudian tiba-tiba saja Suraja terbangun sambil meneriakkan nama Jengyah secara berulang kali. Saat terbangun ia pun meminta Lebas untuk mencari seorang gadis yang bernama Jengyah. Di sini Suraja pun memberikan Lebas sebuah kaleng yang bakal digunakan sebagai petunjuk untuk mencari Jengyah. Dan di keesokan harinya Lebas pun pergi ke perusahaan keluarganya dan mengambil sesuatu di laci ruangan ayahnya. Di sini ia mendapat sebuah foto jadul dan sebuah surat. Kemudian saat Lebas tengah membaca surat tersebut, kita dialihkan ke plot masa lalu, di mana pada saat itu di tahun 1964 di kota M, dan diperlihatkan sosok Jengyah atau Dasyah, di mana Dasyah ini adalah seorang gadis yang memiliki ambisi untuk bisa menciptakan kretek terbaik. Namun keinginannya terhalang karena pada saat itu seorang perempuan tidak boleh meracik saus kretek. Dasyah merupakan anak dari Idrus Mulia dan Idrus memiliki dua anak perempuan yang bernama Dasyah dan Rukayah. Nah, saat itu Pak Idrus pun memberitahukan kepada Dasyah terkait kiriman tembakau dari pemasok yang bernama Pak Budi. Saat Dasyah mengecek tembakau tersebut, Dasyah pun mengatakan jika tembakau yang dikirimkan bukan tembakau terbaik dan tembakau tersebut merupakan tembakau campuran. Dasyah pun meminta ayahnya untuk berhenti menerima pasokan tembakau dari Pak Budi. Namun ayahnya ini merasa tidak enak dengan Pak Budi karena sudah berlangganan sangat lama. Setelah itu diperlihatkan di mana adik Dasyah yang bernama Rukayah yang baru saja pulang. Di sini Rukayah pun memberitahu ayahnya jika terdapat kretek baru yang akan meluncurkan bungkus baru secara besar-besaran, di mana kretek tersebut bernama Kretek Proklamasi. Namun ayahnya tidak peduli dengan hal itu karena ia merasa yakin jika kretek merdeka kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Kemudian plot berpindah maju di mana Lebas didatangi kedua kakaknya ke kantor ayahnya. Di sini kedua kakaknya merasa heran karena Lebas biasanya tidak berada di kantor milik ayahnya. Dan di sini kakaknya pun sedikit memarahi Lebas karena Lebas terkena dengan anak yang tidak serius dan hanya suka main-main. Setelah itu Lebas pun pulang dan menemui ayahnya. Di sini Lebas melihat jika ayahnya tengah merokok. Lebas yang melihat hal itu pun langsung menegur ayahnya, namun ayahnya tetap mengelak dan tetap melanjutkan merokok. Di sini Lebas pun sempat menanyakan terkait Jengyah dan memberikan foto jadul serta surat yang ia temukan di laci kantor milik ayahnya. Di sini ayahnya yang mulai sedikit pikun pun mengatakan jika ia tidak pernah memberitahu Lebas tentang Jengyah dan sempat memarahi Lebas. Namun tiba-tiba ayahnya pun menangis karena teringat dengan Jengyah. Setelah itu ayahnya pun mengambil sebuah kotak dan meminta Lebas untuk segera menemukan Jengyah. Mendengar hal itu Lebas pun langsung pergi untuk mencari Jengyah. Lebas pergi ke sebuah museum kretek. Sebelum masuk ke museum, Lebas menyempatkan untuk membaca lanjutan isi surat dan alur pun beralih ke masa lalu. Di sini diperlihatkan di mana Dasyah dan ayahnya sampai di pasar. Dasyah pun menjadi pusat perhatian karena ia memang jarang sekali pergi ke pasar, dan di sini mereka bertujuan untuk menemui Pak Budi. Setelah sampai, Dasyah sempat mencoba beberapa kretek yang ada di pasar sambil membandingkan dengan kretek milik keluarganya. Di sini ia pun melihat pemilik kretek proklamasi yang bernama Pak Jagat, dan di sini terlihat juga jika Pak Jagat tengah promosi kretek proklamasi dan mencoba menjelek-jelekan kretek merdeka. Dan saat itu Pak Idrus pun datang menemui Jagat, dan diketahui jika ternyata Pak Jagat memiliki hati kepada istri Pak Idrus. Dan setelah itu Pak Idrus dan Dasyah pun pergi menemui Pak Budi dan komplain dengan tembakau yang mereka kirimkan. Awalnya Pak Budi sempat mengelak dan merasa tersinggung dengan komplainan dari Pak Idrus. Di sini Dasyah pun tanpa basa-basi memberikan uang kepada Pak Budi dan meminta Pak Budi mengirimkan tembakau terbaiknya. Dan pada saat itu Pak Budi memberi sampel tembakau yang terbaik dan berjanji akan mengirim tembakau yang terbaik tersebut. Ketika Dasyah dan ayahnya tengah ngobrol dengan Pak Budi, tiba-tiba mereka mendengar suatu keributan di luar pasar. Dan terlihat jika terdapat seorang laki-laki yang dikejar preman pasar.
Kemudian Dasyah pun keluar dan melihat kejadian tersebut di sini dan tak terduga di mana laki-laki itu menatap Dasyah yang tengah berdiri di antara banyak orang. Dan dari tatapannya itu terlihat jika laki-laki itu mencintai Dasyah dari pandangan pertama. Singkat cerita, saat Dasyah dan Ruqayyah tengah berada di rumah dan membuat sebuah kretek, tiba-tiba mereka dipanggil ibunya. Kemudian mereka pun mendatangi ibunya. Di sini ia melihat jika ayahnya membawa sosok laki-laki ke rumahnya, di mana laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sempat ia temui di pasar dan tengah dikeroyok preman. Kemudian ayahnya Dasyah pun memperkenalkan laki-laki itu yang bernama Suraja. Ia pun mengatakan jika laki-laki ini akan bekerja di rumah mereka. Singkat cerita, Suraja pun mulai berbenah dan membersihkan tempat mereka dan bekerja di rumah tersebut. Kemudian di malam harinya, Pak Idrus pun bercengkrama dengan Suraja dan menanyakan seluk-beluk Suraja. Di sini Suraja pun mengatakan jika ia berasal dari arah timur dan saat ini ia adalah sosok yatim piatu. Suraja juga menceritakan jika dahulunya orang tuanya bekerja dengan Belanda. Pada saat itu istri dari Pak Idrus ini sedikit tidak menyukai Suraja dan mengatakan kepada suaminya ini dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun pada saat itu Suraja ternyata mengetahui dan bisa bahasa Belanda. Di sini ia pun menceritakan jika dahulunya ia sempat bersekolah dan pada saat itu ia sempat dipaksa untuk membaca 5 buku setiap harinya sampai selesai. Namun setelah orang Belanda diusir orang pribumi, Suraja pun kabur karena pada saat itu banyak orang yang tidak menyukai orang pribumi yang memiliki hubungan dengan orang Belanda. Kemudian di pagi harinya Dasyah pergi ke gudang untuk mengecek kiriman tembakau dari Pak Budi. Saat ia cek ternyata tembakau yang dikirim Pak Budi adalah tembakau campuran. Dan pada saat itu juga Dasyah komplain kepada Pak Budi. Mendengar hal itu Pak Budi pun langsung tersinggung dan marah kepada Dasyah. Bahkan Pak Budi hampir saja menampar Dasyah, namun untungnya Suraja datang dan menyelamatkan Dasyah. Setelah Pak Budi pergi, Suraja pun memberi masukan kepada Dasyah untuk mencari pemasok baru. Suraja mengatakan jika ia memiliki kenalan dengan pemasok tembakau di daerah utara. Kemudian di sini Dasyah pun curhat dan mengatakan jika ia tidak bisa dapat tembakau dengan kualitas yang bagus, ia takut jika suatu saat nanti akan kalah saing dengan kretek lain. Dasyah juga mengatakan jika ia ingin sekali meracik saus kretek yang berbeda, namun ia terhalangi dengan peraturan yang melarang seorang perempuan meracik saus kretek. Dengar hal itu, Suraja pun mengatakan jika ia akan membantu Dasyah. Kemudian alur berpindah maju di mana Lebas akhirnya bertemu dengan direktur museum kretek. Kemudian Ibu Sri sebagai direktur di museum tersebut melihat foto yang dibawa oleh Lebas dan mengantar Lebas ke sebuah ruangan donatur. Saat memasuki ruangan itu, Lebas pun menemukan sebagian surat yang ia cari. Kemudian alur pun berpindah mundur, di mana pada saat itu para karyawan di Kretek Merdeka tengah merayakan hari kemerdekaan. Dan pada saat itu Suraja pun menemui Dasyah untuk memberikan daun tembakau asli. Saat Dasyah mengecek daun tersebut, ia merasa menyukai dan merasa yakin jika daun tembakau kali ini kualitasnya sangat baik. Saat itu juga Suraja mengatakan jika ia akan memberikan tembakau tersebut dengan harga murah, namun dengan syarat Kretek Merdeka harus menjadi pembeli tetap di tempat tersebut. Kemudian di malam harinya Dasyah pun tengah duduk bersama keluarga. Di sini ayahnya mengatakan jika ia akan menjodohkan Dasyah dengan anak temannya yaitu Pak Tira, seorang pemilik kretek Bukit Kelapa. Dan tiba-tiba saja alur berpindah maju. Di saat Lebas tengah membaca surat, tiba-tiba datang seorang donatur tetap dari Museum Kretek. Donatur tersebut bernama Arum. Di sini Arum melihat foto ibunya tengah dipegang oleh Lebas. Mendengar hal itu, Lebas pun langsung kaget dan terperangah sambil menatap Arum. Diperlihatkan di mana Dasyah yang terbangun karena ia bermimpi melangsungkan pernikahan. Kemudian di pagi harinya keluarga Pak Idrus tengah sibuk mempersiapkan foto keluarga. Di sini Pak Idrus juga mengajak para karyawan untuk ikut foto bersama. Setelah itu alur pun berpindah maju di mana Arum melihat foto ibunya tengah dipegang oleh Lebas. Arum pun menunjukkan ibunya yang berada dalam foto tersebut. Dan diketahui jika ibu Arum adalah Ruqayyah. Awalnya Arum merasa risih karena Lebas mengungkit masalah keluarganya. Dan pada saat itu Arum yang bekerja sebagai dokter pun harus segera pergi ke rumah sakit. Namun di sini Lebas terus memohon kepada Arum untuk membantunya menemukan seseorang yang bernama Jengyah. Di
dikarenakan itu adalah permintaan terakhir ayahnya yang tengah sakit. Mendengar hal itu, Arum pun mulai sedikit teluh dan memberikan kartu namanya. Arum yang tidak mengetahui seluk-beluk keluarganya pun mengatakan jika ia tidak mengetahui Jengyah. Ia hanya mengetahui jika ia memiliki bude yang bernama Dasyah. Namun ia tidak mengetahui wajah dari budenya. Bahkan ibunya pun tidak pernah menceritakan apapun tentang Dasyah. Di sini Lebas pun memberikan sebuah surat yang ia temukan di ruang donatur. Hingga akhirnya Lebas dan Arum bersama-sama membaca surat tersebut. Kemudian Alur pun berpindah mundur, di mana diperlihatkan pada saat itu Dasyah tengah memantau para karyawannya. Kemudian ia melihat Pak Dibjo, seorang peracik saus kretek, baru saja keluar dari ruangan. Dasyah pun diam-diam masuk ke ruangan tersebut. Namun tiba-tiba datang Soraja ke ruangan tersebut. Awalnya Dasyah takut jika Soraja akan mengadu kepada ayahnya, namun ternyata Soraja justru mempersilahkan Dasyah untuk melanjutkan meracik saus kretek tersebut. Dan tanpa disengaja Dasyah menyenggol sebuah botol kaca dan menjadikannya terjatuh, sehingga orang yang berada di luar tersebut menjadikan penasaran apa yang telah terjadi di dalam ruangan. Untungnya Soraja menyelamatkan Dasyah dengan mengatakan jika ialah yang menjatuhkan botol tersebut dengan tidak sengaja, dan akhirnya Dasyah pun tidak ketahuan tengah berada di ruangan tersebut. Dan di keesokan harinya pesanan tembakau dari teman Soraja pun datang, namun ternyata tembakau tersebut masih berupa daun dan masih berbentuk mentah. Pak Idrus yang melihat hal itu pun langsung marah dan mengatakan jika hal ini akan menguras waktu. Namun di sini Soraja justru berusaha untuk menenangkan Pak Idrus dan meyakinkan Pak Idrus. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Soraja, Pak Idrus pun menerima dan mulai yakin dengan Soraja. Di malam harinya saat Dasyah tengah berada di kamarnya, ia melihat Soraja melewati kamarnya sambil membelikan sebuah kertas yang berisi kunci ruangan racik saus kretek. Melihat hal itu, Dasyah pun bahagia dan sebagai bentuk terima kasih Dasyah memberikan kretek yang telah ia racik dengan saus buatannya sendiri. Setelah itu Alur berpindah maju. Di sini Arum mengajak Lebas pergi ke gudang donasi, di mana museum kretek sebagian besar donaturnya adalah berasal dari keluarga Arum. Saat Arum dan Lebas tengah mencari barang-barang di tempat itu, tiba-tiba Ibu Sri membuka pintu dan mengatakan jika ia ingin berfoto dengan Lebas. Dikarenakan Ibu Sri mengetahui jika Lebas adalah pemilik perusahaan kretek DR. Arum yang mendengar hal itu pun menjadi kesal dengan Lebas karena menurut Arum jika misi yang tengah ia jalankan adalah bentuk dari usahanya untuk perusahaan Lebas. Namun Lebas pun meyakinkan Arum jika hal ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Ia melakukan hal ini karena permintaan ayahnya yang tengah sakit. Dan pada saat itu tiba-tiba Lebas menemukan lanjutan dari surat tersebut dan membacanya kembali. Kemudian Alur pun berpindah mundur, di mana diperlihatkan Dasyah, Rukayah dan ibunya tengah duduk bersama. Di sini Dasyah tengah diajari menjahit oleh ibunya. Dasyah pun sambil diajari oleh Rukayah, yang mana Rukayah memiliki sifat anggun dan seperti perempuan lain. Di sini diperlihatkan jika Rukayah sangat menyukai permen jahe. Dan pada saat itu datang Purwanti, teman dari Rukayah, sambil membawa bunga mawar merah. Bunga itu diminta ayahnya Purwanti yang bernama Pak Jagat untuk diberikan kepada ibunya Dasyah. Purwanti pun mengatakan jika bunga mawar itu adalah bentuk ucapan selamat atas pertunangan Dasyah. Dan pada saat itu Dasyah pun membawa bunga mawar itu ke ruangan pembuat saus kretek. Dasyah pun memasuki ruangan tersebut dan memulai meracik saus kretek dengan bunga mawar tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil membuat saus kretek yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian saat ia keluar dari ruangan tersebut, ia pun ketahuan dan kepergok oleh ayahnya. Yang mana pada saat itu ia tengah mengobrol dengan Pak Dibjo dan Soraja. Seketika pada saat itu juga Pak Dibjo memarahi Dasyah yang nekat masuk ke ruangan tersebut. Namun untungnya Dasyah diselamatkan oleh Soraja. Di sini Soraja pun berusaha meyakinkan Pak Dibjo agar tidak merasa terganggu dengan adanya Dasyah yang baru saja masuk ke ruangan tersebut. Di sini Soraja juga meminta racikan saus kretek yang telah dibuat oleh Dasyah. Kemudian Dasyah pun pergi meninggalkan mereka. Soraja akhirnya pergi menyusul Dasyah dan berusaha menenangkan Dasyah. Namun Dasyah mulai kecewa dan merasa tidak percaya dengan Soraja. Soraja masih terus berusaha meyakinkan Dasyah, bahkan Soraja pun mengungkapkan isi hatinya kepada Dasyah.
Mendengar hal itu, Dasyah pun agak kaget dan mengatakan jika hal itu sudah terlambat dikarenakan hari pertunangan ia sudah semakin dekat. Dasyah pun akhirnya pergi meninggalkan Soraja sendirian. Kemudian saat ia keluar ruangan dan tiba-tiba saja calon tunangannya datang. Tunangannya Dasyah bernama Seno Aji. Soraja yang melihat Dasyah bersama Seno pun merasa cemburu. Kemudian alur pun berpindah maju, diperlihatkan kembali Arum dan Lebas yang baru saja membaca isi surat tersebut, dan saat itu Arum mengatakan jika Seno Aji adalah ayahnya. Arum pun merasa kaget dan tidak percaya jika ayahnya dan budenya dahulu pernah melakukan pertunangan. Arum juga mengatakan jika ayahnya dahulunya adalah seorang tentara. Dan setelah itu Lebas dan Arum pun pergi meninggalkan museum tersebut. Saat di dalam mobil Lebas, Arum pun kembali melanjutkan membaca isi surat tersebut. Dan alur pun kembali mundur, di mana diperlihatkan pada saat itu datanglah keluarga Seno ke rumah Pak Idrus untuk melakukan proses pertunangan mereka. Soraja yang melihat proses pertunangan Dasyah ini pun terlihat galau dan merasa sedih karena ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan setelah beberapa waktu Seno Aji datang menghampiri Dasyah dan berpamitan kepada Dasyah karena Seno tengah mendapatkan tugas di luar kota. Setelah itu alur pun berpindah maju, di mana Arum dan Lebas kehabisan lanjutan surat tersebut. Namun saat hendak menyimpan surat itu ke dalam kotaknya, ia justru menemukan kembali sebuah surat di dalamnya. Dan saat melihat surat itu, Lebas pun mulai menyadari jika surat itu adalah tulisan ayahnya. Mereka pun kembali melanjutkan membaca surat tersebut dan kembali ke alur mundur. Di sini diperlihatkan di mana Soraja yang tengah galau selepas pertunangannya Dasyah dengan Seno Aji. Kemudian di sini Soraja pun nekat mendatangi kamar Dasyah. Soraja pun mengungkapkan isi hatinya dengan sangat tulus. Mendengar ucapan dari Soraja, Dasyah pun menjadi luluh dan akhirnya terjadilah hal-hal yang mereka inginkan. Dan saat Soraja tengah melakukan hal-hal yang mereka inginkan, terpaksa Mimin harus skip adegan ini dan lebih baik kalian menonton sendiri ya. Setelah itu alur pun berpindah maju, di mana Lebas dan Arum yang baru saja membaca isi surat tersebut menjadi canggung dan kini mereka menjadi mengetahui bahwa ayahnya Lebas dahulunya memiliki hubungan khusus dengan budenya Arum. Kemudian alur pun kembali mundur dan diperlihatkan di mana terdapat selebaran diterbangkan dari pesawat yang berisi sebuah undangan pengukuhan kretek proklamasi. Melihat hal itu, Dasyah dan Soraja pun mengusulkan kepada Pak Idrus untuk segera melakukan perubahan. Setelah itu, Dasyah pun pergi bersama Soraja dan memberikan kretek hasil dari racikan terbarunya. Dan saat mencobanya, Soraja merasa jika kretek buatan Dasyah sangat luar biasa dan mengatakan jika Dasyah sangat berbakat dalam meracik saus kretek. Kemudian di malam harinya, Soraja pun bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari sebuah partai, di mana di dalam partai tersebut juga memiliki sebuah produk kretek yang bernama Kretek Merah. Dan partai tersebut bernama Partai Merah. Dan di sini Soraja pun diajak masuk ke partai mereka dengan iming-iming melakukan sebuah perubahan, namun di sini Soraja pun menolak hal itu. Dan ternyata Partai Merah tersebut merupakan partai yang dilarang pada tahun 1965. Kemudian di pagi harinya Dasyah dan Soraja pun kembali bertemu di sebuah gudang kretek. Di sini Dasyah kembali memberikan sebuah racikan kretek terbarunya kepada Soraja. Saat Soraja mencicipinya, ia pun merasakan jika kretek kali ini jauh lebih enak dari kretek buatan Dasyah sebelumnya. Soraja pun menyarankan Dasyah untuk memberikan resep ini kepada ayahnya. Namun di sini Dasyah sempat menolaknya. Kemudian di malam harinya diperlihatkan jika para karyawan dan keluarga Dasyah tengah merayakan tahun baru bersama-sama. Saat Dasyah tengah mencari udara segar, tiba-tiba datang Seno Aji menemuinya dan menemui keluarganya. Di sini Seno Aji memberikan sebuah oleh-oleh berupa batik kepada Dasyah, dan di sini ternyata Dasyah justru menolak pemberian Seno Aji. Bahkan Dasyah mengatakan jika ia pun tidak bisa menjadi istri Seno Aji karena ia memiliki hati kepada orang lain sambil menatap Soraja. Dan pada saat itu Seno Aji pun berusaha untuk tetap tegar dan pergi meninggalkan rumah Dasyah. Kemudian setelah itu Dasyah pun menemui kedua orang tuanya dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dasyah juga mengatakan jika ia mencintai orang lain. Soraja yang pada saat itu mendengar ucapan Dasyah pun langsung terduduk dan mengatakan jika ia mencintai Dasyah. Di sini mereka berdua pun meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk merestui hubungan mereka berdua. Mendengar hal itu, Pak Idrus pun langsung marah dan merasa kecewa dan mengusir Soraja.
Kemudian alur pun berpindah maju di mana pada saat itu Lebas mengantar Arum pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah Arum kaget karena rumahnya banjir karena bocor. Di sini terlihat juga jika Lebas berusaha membantu mengepel rumah Arum. Dan setelah itu Arum mengantar Lebas ke kamar untuk istirahat. Setelah itu Lebas pun mendapat telepon dari ibunya dan diketahui jika ibu Lebas adalah Purwanti. Setelah selesai telepon dengan ibunya Lebas pun kembali membaca lanjutan isi surat dan alur pun kembali ke alur mundur. Di mana diperlihatkan setelah Soraja diusir dari rumah Pak Idrus, ia pun berada di sebuah tempat yaitu pabrik kretek merah. Dan di sini Soraja pun bekerja sebagai pengantar kretek. Setelah itu Soraja pun pergi ke pasar dan melihat Pak Idrus. Soraja pun menemui Pak Idrus dan meminta maaf kepada Pak Idrus. Dia juga mengatakan jika Dasia adalah seorang perempuan yang sangat berbakat dalam meracik saus kretek dan memberikan hasil racikan Dasia. Saat Pak Idrus mencoba kretek buatan anak perempuannya ini, ia pun merasa kaget karena kretek yang dibuat anaknya ini rasanya jauh lebih daripada kretek yang lain. Dan pada saat itu Soraja pun langsung menemui Dasia sambil memberi kabar gembira. Soraja pun mengatakan kepada Dasia jika Pak Idrus telah merestui hubungan mereka berdua. Dan setelah itu Kretek Merdeka pun resmi membuat produk kretek terbaru yang bernama Kretek Gadis. Dan di sini mereka pun merayakan peluncuran kretek tersebut. Di sini Pak Jagat juga ikut menghadiri acara tersebut. Serta saat Pak Jagat mencoba kretek gadis, ia pun merasa kaget jika kretek gadis ini sangat berbeda. Pak Jagat pun mendekati istri Pak Idrus sambil menggodanya. Kemudian di pagi harinya, Soraja pun datang ke sebuah percetakan. Di sini ia melihat jika ada Pak Jagat di tempat tersebut. Saat Soraja meminta pesanannya yang berupa undangan pernikahan, Pak Jagat pun langsung mengejek Soraja dan menjelek-jelekan Pak Idrus. Bahkan Pak Jagat sempat menawarkan Soraja untuk bekerja di tempatnya dan memberikan gaji 3 kali lipat. Namun di sini Soraja menolaknya. Dan saat hendak pulang, Soraja mendapat titipan kretek merah dikarenakan pada saat itu kretek merah sudah dibubarkan. Kemudian saat perjalanan, Soraja pun akhirnya membagikan kretek merah tersebut kepada orang-orang. Dan saat sampai di rumah, Soraja pun memberikan hasil undangan kepada Dasia. Kemudian alur pun berpindah maju di mana pada saat itu diperlihatkan jika Lebas ingin mengatakan sesuatu kepada Arum. Namun saat ia melihat jam, ia menyadari jika pada saat itu sudah tengah malam dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari kakaknya. Rukayah yang pada saat itu mendengar suara laki-laki pun segera keluar menuju suara tersebut. Saat membuka pintu ia melihat Lebas dari belakang. Dan pada saat itu Rukayah tiba-tiba teringat dengan Soraja dan menjadi teringat akan masa lalunya. Dimana pada saat itu Soraja yang tengah pergi ke pasar dan terlihat jika pasar telah sepi dan berantakan. Bahkan beberapa toko terlihat dicoret lambang silang dengan cat merah. Kemudian saat Soraja sampai di rumah, ia melihat banyak anggota militer yang tengah menangkap Pak Idrus. Hal itu dikarenakan jika Pak Idrus dikira menjadi bagian dari anggota Partai Merah. Dikarenakan pada saat itu mereka menemukan kretek merah berada di dalam rumah Pak Idrus. Dan saat Pak Idrus hendak melawan, justru Pak Idrus mendapat pukulan dari tentara dan seketika terjatuh. Pada saat itu Soraja yang tengah bersembunyi pun langsung menampakkan diri. Namun tiba-tiba Soraja dihadang oleh seorang tentara sambil menodongkan senjata. Dan alur pun berpindah maju di mana Rukayah yang tiba-tiba mengingat kejadian itu pun histeris dan langsung seketika itu juga pingsan. Episode diperlihatkan di mana Pak Soraja yang di masa sekarang terbangun dari mimpi buruk masa lalunya. Kemudian ia pun menangis dan meminta maaf kepada Jengyah. Pada saat itu istrinya datang dan menenangkan Soraja. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Rukayah yang tengah dirawat di rumah sakit karena kejadian malam kemarin. Di mana menurut keterangan dokter, Rukayah mengalami gejala demensia atau pikun. Kemudian Lebas pun meminta maaf kepada Arum karena gara-gara dia ibunya menjadi kembali teringat akan masa lalunya. Selain itu, Arum juga merasa sedih karena ia baru saja mengetahui jika masa lalu keluarganya sangatlah kelam. Di sini mereka juga merasa bingung karena ternyata ayahnya Lebas dulu memiliki hubungan khusus dengan budenya Arum. Lebas juga merasa terheran-heran mengapa bisa ayahnya justru menikah dengan Purwanti. Setelah mendengar nama Purwanti, Arum pun kaget dan mengatakan jika Purwanti adalah sahabat dari ibunya. Hingga akhirnya mereka berdua pun menjadi semakin tambah bingung setelah mengetahui fakta ini. Dan setelah beberapa saat, Lebas pun mendapat telepon dari ayahnya. Di sini ayahnya menanyakan perkembangan Lebas mencari Jengyah.
Kemudian Lebas pun meminta ayahnya untuk menceritakan kejadian saat Pak Idrus ditangkap oleh tentara. Kemudian alur pun berpindah mundur, di mana pada saat itu diperlihatkan di mana para tentara tengah mencari keberadaan Soeraja. Dan para tentara juga menangkap Pak Idrus dikarenakan Pak Idrus dan Soeraja masuk ke dalam daftar pencarian terkait pembunuhan 7 orang. Selain itu, para tentara juga menemukan sebuah kretek merah berada di dalam rumah Pak Idrus, dan pada saat Soeraja menampakkan diri, Soeraja pun ditembak oleh tentara dan mengenai pahanya. Dasia yang melihat hal itu pun hanya bisa menangis karena orang-orang yang ia sayangi tengah mengalami hal yang tidak ia inginkan. Kemudian di sini Dasia pun meminta Soeraja untuk lari dari tempat tersebut, dan Soeraja pun lari dengan keadaan kakinya pincang. Dan pada saat itu Soeraja pun kabur memasuki sebuah ruangan bawah tanah, namun saat memasuki ruangan tersebut ia sudah tidak kuat lagi dan terjatuh pingsan. Dan di keesokan harinya Purwanti pun masuk ke ruang bawah tanah dan menyelamatkan Soeraja serta membawa Soeraja ke rumahnya. Singkat cerita, saat Soeraja sadar dari pingsannya, ia melihat Purwanti yang telah merawatnya. Ia pun menanyakan keadaan Dasia dan keluarga Pak Idrus kepada Purwanti. Di sini Purwanti pun mengatakan jika sampai saat ini kabar dari Dasia dan keluarganya belum terdengar. Setelah itu Soeraja pun berjalan-jalan keluar kamar dan melihat pabrik kretek proklamasi milik Pak Jagat. Ia pun melihat Pak Jagat dan mengajak berbincang bersama. Di sini Pak Jagat mengatakan kepada Soeraja jika Pak Idrus telah meninggal dunia, dan Pak Jagat menyarankan kepada Soeraja untuk tetap tinggal di rumahnya. Dikarenakan pada saat itu Soeraja pun tengah menjadi buronan. Kemudian di malam harinya Soeraja pun diam-diam pergi ke rumah Pak Idrus, namun ternyata rumah itu telah kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Soeraja pun kembali ke rumah Pak Jagat. Sampai di rumah Pak Jagat, ia pun menemui Soeraja dan memberikan sebuah tawaran kepada Soeraja untuk bekerja dengannya dan membuat kretek proklamasi menjadi besar seperti kretek gadis. Pak Jagat juga mengiming-imingi dengan bantuan untuk menyelamatkan Dasia. Mendengar ucapan Pak Jagat yang akan menyelamatkan Dasia, Soeraja pun akhirnya menyetujuinya. Setelah beberapa saat, kretek milik Pak Jagat pun berkembang pesat, dan di suatu ketika Soeraja melihat Pak Jagat tengah berbincang akrab dengan seorang jenderal. Dan setelah itu Soeraja pun menemui Pak Jagat. Ia pun meminta Pak Jagat untuk menanyakan keberadaan Dasia kepada jenderal tersebut. Namun ternyata Pak Jagat menggunakan kesempatan ini untuk meminta Soeraja membuat kretek yang rasanya persis dengan kretek gadis. Dan di sini Pak Jagat kembali mengiming-imingi akan memberitahukan keberadaan Dasia. Setelah mendengar ucapan dari Pak Jagat, Soeraja pun kembali menyetujuinya. Dan di malam harinya ia pergi ke rumah Pak Idrus dan mencari buku resep kretek gadis. Dan pada saat Soeraja tengah mencari buku resep kretek gadis, tiba-tiba datang Seno Aji dan menodongkan senjata kepada Soeraja dan mengancam akan membawa Soeraja ke markas. Namun di sini Soeraja pun berhasil melawan Seno Aji dan kabur meninggalkan Seno Aji. Dan singkat cerita, Soeraja pun berhasil membuat kretek dengan menggunakan resep dari kretek gadis milik Dasia. Kemudian di suatu ketika Purwanti pun menemui Soeraja. Di sini Soeraja pun berterima kasih kepada Purwanti karena telah menolong dan merawatnya. Dan pada saat itu juga Soeraja melamar Purwanti. Kemudian alur pun berpindah maju. Di sini Lebas pun akhirnya menceritakan awal mula pernikahan ayahnya dengan Purwanti kepada Arum. Arum yang mendengar hal itu pun menjadi sedih dan merasa lelah untuk melanjutkan misi pencarian seluk-beluk keluarganya. Lebas yang mendengar hal itu pun tidak bisa memaksakan keputusan Arum dan pamit kembali ke Jakarta. Setelah itu Arum dan ibunya pun pulang ke rumah, dan pada saat itu Rukayah pun tiba-tiba teringat akan sesuatu. Di sini Arum dan ibunya pun mencari sebuah kaleng, dan kaleng tersebut berhasil ditemukan Arum di sebuah laci. Kemudian ibunya pun memberikan kaleng itu kepada Arum, dan ternyata isi dari kaleng tersebut adalah sebuah surat. Dan setelah menerima kaleng tersebut, Arum pun berpamitan untuk pergi berangkat kerja. Sesampai di tempat kerja, Arum pun menyempatkan untuk membaca surat tersebut, dan alur pun berpindah mundur, di mana diperlihatkan di mana Dasia dimasukkan ke penjara dan diperlakukan tidak layak. Di sisi lain diperlihatkan di mana pada saat itu kretek Pak Jagat menjadi kretek terlaris pada masa itu. Kemudian kretek proklamasi pun berganti nama menjadi kretek Jagat Raja, dikarenakan Soeraja telah menjadi bagian dari keluarga Pak Jagat. Setelah itu diperlihatkan ada sebuah mobil yang membawa para tahanan termasuk Dasia berhenti di tengah jalan, dan mereka pun melepaskan para tahanan di jalanan. Di sini Dasia pun akhirnya pergi menuju rumahnya. Namun sesampai di sana rumahnya telah kosong dan tak berpenghuni. Dikarenakan Dasia sudah tidak berdaya, ia pun akhirnya pingsan, dan singkat cerita Dasia terbangun dari pingsannya. Saat membuka mata ia melihat ibunya dan adiknya Rukayah berada di dekatnya.
Dan ternyata mereka saat ini berada di rumah Seno Aji. Di saat itu Seno Aji menemukan Dasyah yang pingsan di rumahnya dan membawa Dasyah pergi ke rumah Seno Aji. Saat itu Dasyah pun menanyakan keberadaan Soraja. Namun di sini ibunya Dasyah terlihat sangat kecewa dengan Soraja dan Rukayah mengatakan jika Soraja telah melupakan mereka dan kini telah bertunangan dengan Purwanti. Kemudian di suatu hari Dasyah pun memutuskan untuk mendatangi acara pernikahan Soraja dengan Purwanti. Di sini Dasyah diam-diam menuju ruangannya Soraja dan mencoba kretek milik Jagat Raja. Dan saat mencoba, Dasyah tambah kecewa dan tidak percaya jika racikannya diciplak oleh Soraja. Di sisi lain diperlihatkan di mana Soraja pergi menemui jenderal yang pada saat itu juga menjadi tamu dalam pernikahannya. Namun ternyata dan diketahui jika selama ini Pak Jagat tidak pernah menanyakan keberadaan Dasyah kepada jenderal tersebut. Dan saat Soraja pergi ke kamarnya, ia kaget karena melihat Dasyah berada di dalam kamarnya. Dasyah yang sudah merasa muak dan kecewa dengan Soraja pun akhirnya pergi meninggalkan Soraja. Soraja terus mengejar Dasyah dan mencoba menjelaskan kepada Dasyah. Namun penjelasan Soraja tidak bisa meyakinkan Dasyah dan Soraja justru tetap melanjutkan pernikahannya dengan Purwanti. Dan setelah itu alur pun berpindah maju di mana terlihat Arum yang menangis karena membaca surat tersebut dan kemudian Arum pun hendak menyimpan surat itu dan ia menemukan sebuah foto di dalam kaleng di mana itu adalah sebuah foto Dasyah bersama seorang anak kecil. Dan setelah itu Arum pun memutuskan untuk menghubungi Lebas dan menceritakan terkait surat yang baru saja ia baca. Setelah itu Arum pun pulang ke rumah. Ia mencari suatu tempat yang sama dengan foto yang ia temukan di dalam kaleng dan mencoba menjebol tembok yang ia rasa ada sesuatu yang tersembunyi di rumahnya. Dan ternyata di balik tembok tersebut ada sebuah ruangan bawah tanah dan ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan saus kretek dan ia menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang milik Dasyah. Saat itu juga ia menemukan sebuah foto Dasyah bersama seorang anak kecil. Dan ternyata di balik foto itu terdapat tulisan nama lengkap Arum yang menandakan jika selama ini Arum adalah anak Dasyah. Arum yang mengetahui jika ia adalah anak dari Dasyah pun menjadi sedih dan tertidur di ruangan saus. Kemudian tiba-tiba ia dibangunkan oleh Lebas dan di sini Lebas pun berusaha menenangkan Arum dan menghibur Arum. Setelah itu Arum pun pergi ke kamar Rukayah. Di sini Rukayah hanya bisa meminta maaf kepada Arum karena telah menyembunyikan kenyataan selama ini. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Soraja yang kejang-kejang sambil menyebut-nyebut nama Jengyah berulang kali dan mengucapkan maaf kepada Jengyah berulang kali. Kemudian tiba-tiba alur pun berpindah mundur dan dialihkan pada tahun 1973 di Kudus, di mana pada saat itu keluarga Soraja yang terlihat lengkap dan Purwanti telah melahirkan 2 orang anak dan saat itu tengah mengandung juga. Saat itu Soraja tengah sibuk menyiapkan pekerjaannya dan pada saat Soraja membuka laci ia mengambil sebuah kotak dan menulis surat yang akan ia tujukan kepada Jengyah. Dan setelah itu ia pun bertemu dengan Seno untuk menitipkan barang tersebut kepada Dasyah. Di sini Seno Aji pun langsung menyalahkan Soraja atas kematian Pak Idrus. Di sini Seno mengatakan jika Pak Jagat sengaja menjebak Soraja dan menghilangkan namanya serta mengganti dengan nama Pak Idrus, sehingga Soraja pun mau tidak mau harus menyetujui semua yang diinginkan oleh Pak Jagat. Bahkan Seno pun mengatakan jika Soraja yang menikahi Purwanti hanya ingin mengkukuhkan namanya saja. Mendengar hal itu Soraja pun terdiam dan tidak percaya. Bahkan ia baru saja mengetahui hal itu. Setelah sampai di rumah, Soraja pun langsung marah dan menyalahkan Pak Jagat atas kematian Pak Idrus. Namun di sini Pak Jagat tetap mengelak dan mengatakan jika sebenarnya yang membunuh Pak Idrus adalah Soraja. Pak Jagat pun mengatakan jika itu terjadi karena Soraja memiliki kedekatan dengan Partai Merah. Dan di sini Pak Jagat kembali mengancam Soraja jika Soraja masih mengutik masa lalu tersebut maka keluarga Pak Idrus yang masih hidup pun akan lenyap. Mendengar hal itu Soraja pun akhirnya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian alur pun berpindah maju di mana Rukayah yang melihat Lebas tengah tertidur pun mengira jika Lebas adalah pacar Arum. Ia juga bingung mengapa Lebas bisa membawakan ia permen jahe. Dan saat melihat wajah Lebas, Rukayah teringat akan seseorang. Dan singkat cerita saat makan bersama di sini Lebas pun akhirnya mengatakan kepada Rukayah jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan Dasyah. Dan saat itu Rukayah pun mulai berani menceritakan kejadian masa lalunya, di mana pada saat itu Rukayah dan Dasyah telah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Dan ternyata sampai dengan saat itu Dasyah belum bisa move on dari Soraja. Rukayah yang tidak mau melihat kakaknya ini sedih terus-menerus pun menasehati kakaknya untuk bisa move on dari Soraja. Dan tiba-tiba datang Seno Aji dengan membawa barang belanjaan.
Di sini Dasyah pun berterima kasih kepada Seno Aji karena telah menolongnya selama ini. Dasyah juga mengatakan jika ia tidak enak karena telah ditolongnya selama ini dan tidak bisa memberikannya apa-apa. Kemudian Seno pun mengatakan jika ia bisa membantu Dasyah untuk bekerja di pabrik kretek ayahnya menjadi seorang peracik saus kretek. Awalnya Dasyah sempat menolak karena ia merasa trauma dan mengatakan jika hal itu akan beresiko. Namun Seno menyarankan jika Dasyah bekerja di pabrik ayahnya menjadi peracik kretek rahasia dan tidak akan ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dan pada saat itu Rukayah mendatangi Seno dan mengatakan jika ia menemukan sebuah bingkisan dari Soeraja kepada Dasyah, namun Seno Aji mengurungkan untuk memberikan kepada Dasyah dan mengaku jika itu adalah miliknya. Di keesokan harinya Seno pun datang dengan membawa seorang fotografer bernama Eko untuk diajak kerjasama. Singkat cerita, Dasyah pun kembali membuat racikan-racikan saus terbaru tanpa mengenal waktu. Namun di sini ia selalu merasa gagal dan ia merasa tidak ada yang senikmat kretek gratis. Dan pada saat itu Seno Aji pun menemui Dasyah. Dasyah pun memberikan kretek yang baru ia buat. Di sini Seno Aji pun meyakinkan diri untuk melamar Dasyah dan Dasyah pun menerima lamaran Seno Aji. Singkat cerita, acara pernikahan Seno Aji dan Dasyah pun dilaksanakan secara diam-diam, dan dari pernikahan itu pun akhirnya bisa membuat Dasyah tersenyum dan secara perlahan Dasyah bisa move on dari masa lalunya. Dan beberapa bulan kemudian Seno Aji pun ditugaskan ke Irian untuk mengamankan pemberontakan di sana. Dan setelah beberapa bulan datang rekan militer Seno Aji dan memberi kabar jika Seno Aji gugur dalam tugasnya. Di sini rekan Seno Aji pun memberikan barang-barang milik Seno Aji kepada Dasyah. Dasyah yang mendengar hal itu pun menjadi sedih dan shock berat. Hingga beberapa hari kemudian Dasyah pun menyadari jika dirinya tengah mengandung anak Seno Aji. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Dasyah pun melahirkan seorang anak yang ia beri nama Arum Cengkeh, dan alur pun berpindah maju, di mana Rukayah yang menceritakan kejadian tersebut pun menjadikan Arum menangis. Di sini Rukayah juga mengatakan kepada Lebas jika wajah Lebas mirip dengan sahabatnya yang bernama Purwanti. Rukayah pun mengatakan jika Jengyah telah meninggal dunia. Setelah itu Arum dan Lebas pun pergi ke rumah Pak Eko, dan di dalam rumah Pak Eko terdapat banyak sekali koleksi antik yang membuat Lebas kagum. Di sini Arum pun memberikan foto Pak Eko dan Dasyah yang tengah bersama pada saat itu. Dan di sini Pak Eko pun akhirnya menceritakan kenangannya bersama Dasyah. Ternyata pada saat setelah kematian Seno Aji, Dasyah pun diberhentikan dari pabrik kretek Pak Tira. Dan di sini Dasyah pun mencoba meyakinkan Eko untuk membuat produksi kretek sendiri dan mengajari Eko meracik saus kretek. Hingga akhirnya Pak Eko berhasil membuat industri kretek rumahan bernama Kretek Kembang Setaman. Pak Eko juga mengatakan jika saus kretek Kembang Setaman resepnya sama persis dengan kretek gadis. Arum yang mendengar hal itu pun menjadi penasaran dan mencoba untuk merasakan kretek tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Lebas dan Arum pun berpamitan. Dan di sini dikarenakan Lebas sudah mengetahui semuanya, Lebas pun kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Lebas memberikan sebatang kretek kembang setaman kepada kakaknya. Awalnya kakaknya mengira jika itu adalah kretek DR, namun di sini Lebas pun akhirnya menjelaskan jika kretek itu adalah kretek racikan ayahnya bersama Jengyah yang dahulunya bernama kretek gadis, di mana kretek gadis muncul lebih dahulu daripada kretek DR. Namun salah satu dari kakaknya yang tidak mau rugi mengatakan jika ia akan mengusulkan hak ciptanya. Di sini Lebas menolak dan mengatakan jika ia harus mengutamakan keinginan Jengyah terlebih dahulu. Dan tiba-tiba ibunya Lebas datang dan menyetujui pendapat Lebas. Di sini ibunya Lebas menangis karena selama ini ia hanya tutup mata dan menghiraukan perbuatan ayahnya atau eyang Lebas yang telah menjebak Soeraja dan menjiplak resep kretek gadis. Kemudian Purwanti pun meminta Lebas untuk memperbaiki kesalahan eyangnya dan menyuruh Lebas untuk menemui ayahnya, dikarenakan ayahnya ingin menceritakan suatu hal kepada Lebas. Kemudian Lebas pun menemui ayahnya. Di sini ayahnya mengatakan jika setelah pernikahan Soeraja dengan Purwanti, ia pernah bertemu kembali dengan Jengyah, di mana ia bertemu di stasiun kereta pada tahun 1975. Dan pada saat kereta berhenti di kota M untuk menurunkan sebagian penumpangnya, Soeraja melihat Dasyah berada di stasiun tersebut. Soeraja pun langsung pergi mencari Dasyah untuk menjelaskan semuanya. Saat itu Soeraja pun membawa Dasyah ke sebuah ruangan dan mencoba menjelaskan semuanya. Ia juga meminta maaf dan mengatakan jika Pak Idrus dijebak oleh Pak Jagat dan nama Pak Idrus dimasukkan ke dalam daftar pencarian. Kemudian Soeraja pun mengatakan jika kebenaran tersebut telah ia tulis dan telah ia titipkan kepada Seno Aji.
Namun ternyata sampai dengan saat ini Dasya belum mengetahui bingkisan tersebut. Dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan setelah sekian lama salah paham. Di sini Suraja pun mengajak Dasya untuk memulai hidup bersama kembali, dan Suraja mengatakan jika ia akan menemui Dasya di stasiun tersebut di minggu depan. Singkat cerita, di minggu depan berikutnya di mana Suraja mendatangi stasiun dan mencari keberadaan Dasya, namun ternyata Dasya justru tidak datang menemuinya. Dan setelah kematian Pak Jagat, Suraja pun mencoba untuk memperbaiki kesalahannya dengan menemui karyawan Pak Idrus dan memberikan bantuan serta memastikan jika mereka hidup dengan layak. Kemudian di tahun 1980, Suraja pun mengganti nama Kretek Jagat Raja menjadi Kretek DR, di mana sebenarnya singkatan itu adalah singkatan dari Dasya dan Raja. Kemudian alur pun beralih maju, di mana Pak Suraja yang menyesal dan menangisi semua kejadian tersebut. Dan di suatu hari Lebas pun akhirnya mengajak Arum pergi ke rumah eyangnya, yang mana Lebas akan mempertemukan Arum dengan ayahnya. Di sini Suraja pun akhirnya meminta maaf kepada Arum sebagai anak dari Dasya atas perlakuannya kepada ibunya dan keluarganya. Dan di sini Arum juga menceritakan kejadian ibunya setelah bertemu dengan Suraja di stasiun, di mana saat Dasya sampai rumah, ia pun langsung mencari kotak milik Seno Aji dan mencari surat yang ditulis oleh Suraja. Ternyata isinya berupa buku catatan resep milik Dasya dan sebuah pengakuan. Di sini Dasya pun kembali memantapkan diri untuk kembali bersama Suraja. Namun Rukayah tidak setuju dengan keputusan kakaknya. Rukayah merasa ragu jika nanti Suraja tidak menerima Arum sebagai anaknya. Dan sehari sebelum ia bertemu dengan Suraja di stasiun, ia mengalami sakit parah. Di sini dokter mengatakan jika hal itu disebabkan karena efek Dasya yang pernah dipenjara bertahun-tahun dan menyebabkan tubuhnya menjadi lemah. Dan tidak lama kemudian Dasya pun akhirnya meninggal dunia. Di sini Suraja pun berterima kasih kepada Arum karena telah menceritakan hal itu dan meminta Arum untuk mengantarnya ke makam Dasya. Setelah mengunjungi makam Dasya, tidak lama setelah itu Suraja pun akhirnya meninggal dunia. Di sini juga terlihat jika Arum dan Rukayah mendatangi keluarga Suraja dan menguapkan bela sungkawa. Dan akhirnya Rukayah pun bertemu kembali dengan Purwanti, teman masa kecilnya. Namun sebelum series ini berakhir, diperlihatkan di mana Arum kembali bertemu dengan Lebas di Museum Kretek. Di sini Arum mengatakan jika ia akan mencari keluarga ayahnya, dan sepertinya bakal ada bau-bau series Gadis Kretek season 2 nih ya. Dan akhirnya Gadis Kretek ini pun tamat.